Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rene Ernawati dengan NIM 211041733 kelas M1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS mata kuliah metode penelitian bisnis dengan dosen pembina Adi Mursalim. Yang bagian A pertama, sebutkan dan jelaskan judul proposal penelitian Anda. Judul proposal penelitian saya yaitu pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Jelaskan bagaimana Anda menetapkan judul proposal penelitian Anda. Cara saya menetapkan judul pengaruh kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Karena saya melihat pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat merupakan bank yang sedang mengalami kemajuan yang sangat pesat di Kalimantan Barat. Kemajuan dan kemampuannya untuk bersaing dengan bank lain tidak terlepas dari kinerja yang baik dari karyawannya. Yang ketiga, jelaskan latar belakang penelitian Anda dan jelaskan juga apa yang dimaksud dengan latar belakang. Latar belakang penelitian saya yaitu di era globalisasi, karyawan merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Kinerja karyawan adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kepuasan kerja sangat penting diperhatikan oleh perusahaan karena kepuasan kerja dan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Selanjutnya, nomor 4 dari judul penelitian di atas, coba Anda rumuskan masalah Anda dan ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat Anda buat. Dalam penelitian saya ada satu pertanyaan yang dapat saya buat, yaitu apakah kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama dan sendiri terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selanjutnya, nomor 5. Apa tujuan dari penelitian yang Anda lakukan? Tujuan dari penelitian saya yaitu untuk mengetahui apakah kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh secara bersama-sama dan sendiri terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang keenam, jelaskan juga teori-teori yang Anda gunakan untuk mendukung penelitian Anda. Ada beberapa teori yang saya gunakan dalam penelitian proposal ini, yaitu yang satu, dispensi teori yang pertama kali dipopuleri oleh Porter pada tahun 1961. Porter mengukur kepuasan kerja dengan menghitungkan selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Yang kedua, equity theory dikembangkan oleh Adam pada tahun 1963. Adapun pendahuluan dari teori ini adalah Zalcnik di tahun 1958. Prinsip teori ini adalah bahwa seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah
ia merasakan adanya keadilan, equity atau tidak, inequity atas situasi tertentu. Yang ketiga, two-factor theory. Teori ini dikembangkan dan dikemukakan oleh Friedrich Hartzenberg. Teori Hartzenberg ini sebagian besar didasarkan pada hierarki kebutuhan, hierarchy of needs dari Maslow. Yang keempat, teori motivasi Maslow. Menurut Suwanto dan Doni tahun 2011 bab 1 ayat 176 sampai 177. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Home Motivation. Maslow berpendapat kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang. Artinya, bila kebutuhan pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat 2 akan menjadi utama. Kelima, teori Hartzenberg. Teori dua arah. Teori ini muncul seiring dengan perkembangan zaman yang diperkenalkan oleh Friedrich Hartzenberg, di mana Hartzenberg melakukan penelitian dan menemukan bahwa orang cenderung akan termotivasi oleh dua jenis faktor yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan. 7. Coba Anda cari 3 penelitian terlebih dahulu untuk menentukan penelitian Anda di atas. Yang pertama, ujian studi 2010, pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT Agnusa Investama cabang Pahuman, Kalimantan Barat. Yang kedua, Nugraheni tahun 2008, pengaruh motivasi, komitmen organisasional, kompetensi, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada karyawan PT Lemliris Sukerharjo. Yang 8, berdasarkan judul di atas, coba Anda buat dan jelaskan kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu kepuasan kerja X1. Yang pertama, gaji yang diterima. Yang kedua, penghargaan terhadap prestasi. Yang ketiga, kebebasan memanfaatkan kemampuan. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, kondisi kerja. Motivasi kerja X2 tentang pekerjaan, kesempatan berprestasi. Ketiga, kesempatan mengembangkan karir. Keempat, tanggung jawab pekerjaan. Kelima, kesempatan mengembangkan diri. Keenam, pengakuan dalam lingkungan. Selanjutnya, kinerja karyawan, kualitas. Kedua, kuantitas. Ketiga, ketepatan waktu. Keempat, efektivitas. Keenam, kemandirian. Kelima, komitmen. Ketujuh, organisasi. Kepuasan kerja dan motivasi kerja X1 dan X2 sendiri-sendiri melakukan kinerja karyawan. Motivasi kerja bersama-sama melakukan kinerja karyawan. Selanjutnya, yang keenam, berdasarkan kerangka berpikir yang Anda buat, coba Anda rumuskan hipotesis Anda. Hipotesisnya, H1 diduga kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang H2-nya diduga motivasi kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. H3 diduga kekuatan kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Yang 10, coba Anda jelaskan metode penelitian yang digunakan. Populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis yang Anda gunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, cabang Kapuas Hulu, Kalimantan Barat yang berjumlah 53 orang dan jumlah sampel sebanyak 53 responden. Pengambilan sampel menggunakan teknik popularitas sampling, teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan observasi dokumen, analisis data menggunakan teknik analisis regresi berganda. Selanjutnya, berdasarkan judul di atas, pada beberapa variabel yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Dalam penelitian ini, saya menggunakan 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel dependen. Bagian yang B, sebutkan dan jelaskan topik-topik yang dibicarakan di keempat video di atas. Topik yang pertama dalam video utama membahas tentang topik metodologi penelitian. Video yang kedua membahas tentang topik variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Video yang ketiga membahas tentang topik variabel-variabel dalam manajemen pemasaran, dan yang terakhir membahas tentang topik contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Selanjutnya, sebutkan nama-nama pembicara di keempat video. Nama-nama pembicara di keempat video yaitu yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Bambang Juanda MSI. Yang kedua yaitu Timotius Duha SEMM. Yang ketiga Timotius Duha SEMM, dan yang terakhir ilmuwan muda. Selanjutnya, yang ketiga, jelaskan apa yang dijelaskan oleh masing-masing pembicara di keempat video di atas. Dalam video yang pertama menjelaskan tentang metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini banyak berbagai metode penelitian yang bisa digunakan dalam penelitian. Contoh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Untuk mempelajari dan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, banyak metode yang bisa kita gunakan. Dalam metode pengumpulan data, kita dapat menggunakan data sekunder dan data primer. Yang video kedua menjelaskan tentang variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian MSDM, manajemen sumber daya manusia. Variabel yang populer digunakan untuk manajemen sumber daya manusia adalah variabel motivasi dan kinerja. Ada 4 area penelitian, yaitu yang pertama adalah hubungan ketenagan kerja, yang kedua adalah keorganisasian, yang ketiga adalah dinamika pekerjaan, dan yang terakhir adalah orang dan pekerjaan. Video yang ketiga adalah video yang ketiga menjelaskan tentang variabel-variabel yang dalam manajemen pemasaran adalah manajemen pemasaran. Ada 6 fokus utama dalam pembagian variabel-variabel yang populer, terbaru yang dianggap
terunik. Yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah price, yang ketiga adalah prices, yang keempat adalah promotion, yang kelima adalah market strategi, dan yang terakhir adalah people opening. Dan video yang terakhir menjelaskan tentang contoh-contoh judul skripsi jurusan manajemen keuangan. Dalam kuliah manajemen keuangan pastinya sudah mempelajari tentang bagaimana untuk merencanakan, mengelola, dan menggunakan sumber daya keuangan perusahaan dengan baik, dan beberapa mata kuliah seperti obligasi, ekonometri, dan lain-lainnya. Contoh yang pertama terkait analisis. Contoh yang pertama dalam jurnal skripsi jurusan manajemen keuangan adalah terkait analisis kinerja keuangan, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN Provinsi Banten 2014 sampai 2008. Selanjutnya, bagian C, sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah metode penelitian bisnis. Tugas yang pertama yaitu mengomentari semua video Instagram yang Bapak upload. Yang kedua, membuat proposal penelitian. Yang ketiga, membuat presentasi proposal penelitian. Yang keempat, kerangka berpikir. Yang kelima, meringkas materi. Sekian dari jawaban yang saya berikan. Terima kasih.